Selamat pagi guys, aku mau share tentang nagaku, buah naga merah ya. Nih, yang ditanam tanggal 4 Januari 2020, sekarang tanggal 4 April 2022. Ini yang pertama yang ada di pot ya. Seperti ini. Batang naga itu emang keras, tapi awal-awal kan rapuh. Dia ada sambungan-sambungan nih. Jadi kalau dia nggak ada yang nopang, bisa patah ya. Ya, lihat aja seperti ini nih. Ini kan rapuh nih. Ini rapuh nih. Kalau rapuh lama-lama patah kan, makanya kita taliin dulu sementara ya. Juga kita kasih klem juga seperti ini ya, tujuannya sih untuk mengarahin. Terus dikasih aku bikin juga rangka baja seperti ini. Nah, nanti dia biar ngerambat ke arah yang kita inginkan ya. Dan seperti ini tuh. Ini sebetulnya berat banget kalau nanti buahnya tumbuh banyak di sini, sekitar setengah kilo 1 kilo per buah, kan udah berat banget nih. Bisa 10 kilo 20 kilo ini beban yang harus ditahan, belum termasuk batangnya juga yang berat-berat nih. Juga hati-hati juga, batangnya juga ada duri-durinya tajam ini. Nah, berikutnya yang dari pot ini aku rambatin ke no, ke pagar rumah. Nah, kan kelihatan tuh ya, tujuannya sih supaya mudah itu. Kalau berbuah kan mudah tuh petiknya ya, gak susah nih. Kebetulan ada buahnya nih ya, baru berbuah kemarin banyak banget, sekarang sisa-sisanya nih. Nah, ini juga nih ada lagi berbuah satu sisa-sisa nih. Aku juga bikin yang dari pipa tuh, pipa ya. Jadi aku kasih semacam apa nih, adukan atau adukan semen sama pasir nih supaya kuat ya kakinya. Jadi ada 4 kaki supaya kuat tuh, supaya dia bisa ngerambat. Nah, yang ini juga dibuat seperti ini tuh. Jadi ada berapa buah? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini juga kan ada, kalau dilihat ada tiang besinya nih. Tiang besi nih. Ya, diikat ke tiang besi itu ya, naganya. Karena kalau nggak diginiin, dia nggak bisa naik ke atas ini, ke bawah, atau nanti malah patah ya. Nah, diginiin, dikasih tali supaya kuat juga tuh ya. Jadi supaya apa, ngikutin arah kemauan kita gitu tumbuhnya tuh kan, rapih kan ya tuh. Nah, kalau yang aku tuh tiang utamanya ini buat rambatannya, kita juga bikin dari rangka baja ya tuh, seperti ini nih tuh. Bisa kelihatan kan, kelihatan tuh beberapa ya. Nah, ini biar jelas nih. Nah, ini kan kita dikasih angkur bawahnya nih ya, tuh kelihatan kan ada adukannya nih supaya kuat ya. Jadi di bawah ini tiang nggak satu aja, jadi di bawah tiang ini ada angkur atau kakinya dua, supaya dia nggak apa istilahnya, nggak oleng ya, jadi kuat itu. Kalau satu doang kayak beton gitu kurang kuat. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga sebelumnya dikasih besi juga ini ya, jadi supaya si batang naganya ini kita bisa tarik ke sini, lalu kita arahin ke sini tuh rambatannya ya. Ini seperti huruf T ini, T ya. Cuman kalau orang-orang tuh di atasnya dikasih bulatan ya, dari ban ya, ban motor tuh, ban mobil, ban motor mungkin ya. Nah, kalau aku enggak, semuanya rangka baja tuh, lihat tuh ya, rangka baja. Lain dari yang lain nih caranya, lain dari yang lain, beda sendiri tuh, lihat tuh, lihat ya, beda kan punya aku tuh.
Ya, tuh, lihat. Ya, silahkan kalau mau diikutin atau dicontek, tapi izin dulu ya. Ini copyright ini. Bisa izinnya melalui channelku aja. Ya, nanti kan bisa saling sharing nih. Ya, tuh. Ini 2 tahun udah seperti ini. Idealnya sih sebetulnya satu lubang itu naga itu ada 4 ya. Cuman aku ada beberapa juga yang lebih dari 4, ada yang 5, ada yang 6. Karena sebelumnya waktu saat dibikin 4 dari bawah, ternyata ada yang mati gitu. Ya karena tanah buat naga ini enggak terlalu keras, jadi aku cabut dan ganti yang baru. Nah, seperti ini nih. Ini kan juga baru ini. Tuh, belum ada cabang ini karena baru ini. Yang udah lama kan tuh yang udah bercabang ke atas tuh. Ya, udah kelihatan tuh. Ini seperti ini juga udah bisa berbuah ini. Bisa satu pohonnya ini kemarin itu bisa sekitar 5 buah. 5 buah. Jadi 5 dikali 7 pohon. Tinggal kalian tuh berapa tuh. Ya, setelah berbuah pun berbuah lagi nantinya itu. Ya, asal kita kasih pupuk aja. Dia sebetulnya eh, tidak tergantung oleh tanah yang subur atau gimana ya. Dia harus dipupukin itu per 3 bulan itu. Kalau kita rajin pupukin tuh buahnya juga continue ada terus ya. Dan akarnya pun dia nggak ngakar ke tanah, nggak nembus tanah gitu. Dia akarnya muter-muter sepertinya nih. Kalau dilihat nih, tuh lihat akarnya jadi yang tipis-tipis kayak putih gini nih. Ini akarnya ini. Karena di bawahnya penuh mungkin dia naik ke atas akar-akarnya nih. Kalau ke dinding dia juga ada tuh. Jadi dari batangnya pun keluar masuk dari akar. Jadi keras nih, nggak gerak tuh kan. Jadi ada dia bisa menahan. Emang agak aneh nih pohon seperti ini nih. Ya tuh, bagus kan. Cuman ingat ya, nih tuh banyak durinya, tajam ini, tajam banget nih. Hati-hati ini. Ini pun kalau diarahin juga hati-hati, bisa patah. Pelan-pelan ngarahinnya. Ya, contoh seperti ini nih, kita bengkokkan juga pelan-pelan ini. Ya, jangan sekaligus. Jangan dalam 1 hari langsung dibengkokin ya bisa patah. Ya, tuh kayak gini nih. Pelan-pelan aja. Sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau masih baru tumbuh nih seperti ini nih. Ini kan rapuh tuh di sininya nih. Nah, di sininya nih. Ini kalau kita arahin giniin kan bisa patah juga nih. Makanya pelan-pelan nih kalau mau ngarahin. Ya, tuh. Bisa dilihat. Ya, mungkin setahun lagi malah batangnya makin banyak, otomatis buahnya pun makin banyak gitu. Tuh. Ini udah mulai tumbuh cabang-cabangnya nih. Paling kita harus rajin nih. Jangan sampai nabrak ke rangka bajanya nih. Ya kalau kayak gini kita geser atau gimana, kita ikat supaya dia nggak nabrak ke area sini nih. Kalau nabrak sini kan dia pertumbuhannya kehambat. Jadi muter di sini nanti dia. Nah, kalau ini kan tuh nggak nabrak kan. Nah, jadi tiap hari tinggal dilihat aja dia arahnya kemana dan kita mau gimana gitu arahnya. Nah, ini kan supaya ada 4 sisi, di 4 sisinya atau 4 lubangnya ini keisi gitu. Tinggal diarahin aja, ada yang ke kiri, ke kanan, depan, belakang gitu tuh. Ya. Nah, nih kalau dilihat dari atas nih, tampak atas tuh. Kayak huruf T. Huruf T-nya 2 T-nya ya. Nah, pengganti ban motor biasanya yang bulatan di atas. Jadi kalau ini kan lebih kuat sebetulnya nih. Tuh kan. Nggak istilahnya nggak melewat gitu tuh.
Ya, kelihatan ya. Inilah karya tukang insinyur nih, seperti ini nih. Ya, walaupun bukan insinyur pertanian, insinyur teknik, tapi yang gini-gini mengerti lah. Atau bukan insinyur teknik sipil, insinyur teknik mesin juga bisa seperti ini tuh. Kan kalau dari atas tuh ya. Tuh dari atas. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, tampak atas nih. Anggap aja nih drone nih. Pakai drone ngelihatnya ya. Tuh. Nah, ini yang tadi dari atasnya nih kelihatan kan. Tuh. Asik kan kayak gini. Nanti lama-lama kan batangnya makin banyak, makin berat nih bebannya nih. Ya, mudah-mudahan nggak ambruk ini. Harusnya sih nggak ambruk karena kita udah paku nih ke dinding pagar nih. Ini pun juga harusnya nggak ambruk ini. Ya, kuat, udah ada besinya, batang besinya tuh. Ya, ini dikasih plastik tujuannya supaya air nggak masuk aja sih, air hujan nggak masuk gitu. Nah, tuh ya, kelihatan ya tadi dari bawah kan dari atas. Ya, mudah-mudahan bisa ditiru, silahkan ditiru, tapi izin dulu dong ya, izin yang punya ide. Nah, ini juga nih tuh, ini tadi aku bilang keras tapi rapuh nih, seperti ini. Tadinya sih sebelumnya sih kan lurus ke atas ini, ke arahku nih, tapi aku pelan-pelan aku dorong ke arah supaya nempel ke pagar gitu tuh, pelan-pelan tapi ya jangan sampai patah. Nah, ini pun kalau baru dia tumbuh ini rapuh sekali nih, sangat rapuh. Jadi kita harus tahu pakai piring lah, rasa-rasa. Dan juga agak pecah karena aku tekan supaya miringnya ke pagar, tadinya ke arahku miring, nih lurusnya nih tumbuhnya. Sekarang bisa ke sini karena aku tiap hari aku dorong-dorong gitu. Ya, kalau udah bisa dorong ini nanti tinggal diklem aja. Kayak gini nih, tinggal diklem aja nih. Ya, seperti ini juga nih. Nih. Tadinya gini nih, tadinya ke sini. Ya, sekarang aku klem aja. Nih. Tinggal diklem. Nah. Kalau belum panjang ya jangan terlalu permanen ya diklemnya. Nanti kalau udah kira-kira pertumbuhannya udah kelihatan arahnya kemana, ya tinggal kita klem permanen ini. Ya tuh. Kalau nggak diginiin nih, ini arahnya ke arah kita. Ya, jadi kenapa ke arah kita airnya? Kenapa aku tempelin ke pagar? Ya supaya nggak nabrak. Kalau kita lagi jalan kan kesandung ke sini nih, ketabrak sama badan kita gitu kan, bahaya, udah tajam, kena mata dan lain-lain. Ya juga supaya dia ada penopang saat berbuah, kan berat dia tuh. Ya kalau begini kan dia ketahan sama klem, dan dia punya akar juga, semacam akar ya, nempel ke dinding tuh. Ini keras ini, nempel ke dindingnya nih. Ya tuh kelihatan, dan harus kena sinar matahari yang penting tuh. Dia harus tumbuh di di area yang sangat panas gitu, bukan sangat panas sih ya, panas lah. Nah, seperti pagi ini kan dari matahari di sebelah timur tuh panas ini, nanti sore pun dari arah barat panas lagi nih ya tuh. Ya, mudah-mudahan videonya berguna. Silahkan yang mau mencoba, modalnya juga nggak terlalu mahal kok ya. Kalau aku sih dulu waktu saat pertama bibit ini ngambil dari potongan-potongan ya, potongan batang yang ya sekitar 1 meter lah.
Jadi bukan bibit khusus. Contohnya misalnya, mana ya contohnya ya? Nah seperti ini misalnya nih. Kalau mau dibibitin nih, kalau mau buat tumbuh, potong aja ininya, gitu ya. Atau dari sini nih, kan kelihatan nih, kan ada apa? Ada sambungannya seperti sambungan gitu, potong aja nih. Nah, jadi nggak perlu bibit khusus. Ini buktinya nih, nggak perlu bibit yang 2 meter atau 3 meter. Cuman emang tumbuhnya agak lama. Kalau yang 2 meter 3 meter kan enak tuh ya. Misal 2 meter 3, kita punya 4 batang bibit khusus 2 meter atau 3 meter. Kan tinggal kita sandarin nih dari bawah sampai ke sini. Nah, ini juga ada tanah nih 2 meteran nih punya aku nih. Kalau ini 2,5 meter nih. Malah 3 meter ini tingginya yang pipa ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau 4 batang itu artinya tiap lubang satu kan ada 4 lubang nih, ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah depan, ke arah belakang gitu. Nah, enak kan tinggal sandarin. Jadi nggak ada yang dari bawah nih banyak apa istilahnya batang-batangnya yang tumbuh. Nah, kalau dari 1 meter cuman atau 2 meter atau malah setengah meter ya kayak gini akhirnya nih. Di bawahnya jelek gitu. Cuma jangan khawatir, untuk menghindari terlalu banyak dari bawah, batangnya tinggal gunting aja gitu. Ini juga dulu kan banyak dari bawah nih, aku guntingin aja, aku potongin nih bawahnya ya. Harusnya yang dari bawah, dari tanah sampai ke atas sini tuh, ke atas sebelum dia dibelokkan itu nggak ada batang-batang lagi kalau mau bagus tuh. Jadi hanya 4 gitu, misalnya 4 batang ke atas nih dari bawah. Nah dari sini baru banyak batangnya yang untuk berbuahnya, karena buahnya itu ternyata yang dari atas ini kebanyakan. Dari sini nggak ada buah biasanya nih ya, nggak ada buahnya dari sini ya. Contoh yang lainnya lagi nih, seperti ini kan. Nah ini kan dari bawah sih cuma, kalau dihitung ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 nih, tapi kayak banyak banget ya, karena satu batang tuh akhirnya tumbuh lagi dia cabang. Ada yang 3, ada yang 2, dari 2 itu cabang lagi. Ini kelihatannya banyak nih, jelek juga kelihatannya nih. Sebelum ini lebih banyak lagi ya. Akhirnya apa, aku guntingin nih, aku potong yang kira-kira eh, apa sih, kebanyakan gitu. Nah jadi idealnya tuh dari bawah, dari tanah ini kan 4 batang. Nah masuk ke sini 1 gitu, 2 3 4. Nah dari sini baru berkembang dia batang-batangnya, itu yang bagus harusnya tuh. Tapi is oke, ini juga nggak apa-apa, yang penting kan berbuah poinnya kan. Tuh ini kan juga berbuah, sama aja kok ya. Ya kalau mau apa istilahnya, mau simpel ya tinggal dipotongin aja. Cuman aku juga mau motongin sayang gitu, giring aja dulu lah, nanti kita lihat perkembangannya tahun depan. Kalau emang terlalu banyak di bawahnya batangnya ya kita potong aja, lalu rame di bawahnya gitu ya, di atasnya biar tumbuh banyak ya. Kalau seperti ini kan udah di atasnya udah banyak nih, udah mulai banyak di atasnya. Nah yang bagus seperti ini nih ya, di bawahnya kan sedikit nih cabang-cabangnya. Ini pun karena aku potong nih, jadi aku kondisikan dari pot ini sampai ke mana, ke pagar ini lurus satu, nggak ada cabang gitu. Baru dari atas ini cabang-cabangnya banyak. Nah nanti lama-lama, tahun demi tahun, yang di atas ini pasti akan makin banyak nih, makin banyak nih cabang-cabangnya atau batang-batangnya. Dan itu buahnya pun otomatis akan makin banyak. Yang di bawah nggak perlu, karena buah di sini nggak akan tumbuh. Yang di bawah ini tumbuhnya setelah dari atas ini ya. Jadi kita bisa potong nih, kalau ada yang dari bawahnya tumbuh 2 cabang atau 3 cabang ya, kita harus pilih mana cabang yang bagus ya, kita biarkan tumbuh. Kalau cabangnya yang jelek ya kita potong aja ya, seperti itu yang aku lakukan loh. Ternyata nggak masalah,
tumbuh juga ya. Kalau orang bilang sih harus ada bibit katanya 2 meter 3 meter. Nah, ya emang itu lebih bagus, more better, tapi aku pun ternyata bisa nggak seperti itu gitu ya. Aku malah ngambil bukan bibit ya, waktu saat pertama nanam itu ya motong dari yang seperti ini nih contoh ya. Nah aku ini kan gini panjang nih ya, aku potong aja di sini nih, gunting kan ada gunting nih, gunting untuk ranting atau baja, potong. Ini kan ada hampir sekitar 1 meter nih, ya udah ini tanam aja ke tanah nih. Nah dulu ini seperti ini awalnya nih, aku ngambil dari kayak gini nih ya, ternyata ya tumbuh juga gitu ya, nggak perlu khusus bibit. Nah kayak seperti ini juga nih, ini kan tinggal dipotong aja nih, di pas itunya tuh apa, pas apa sih namanya tuh, pas sambungannya tuh ya, pas batangnya ya, kan di sini ada nih, ada ini juga. Nah, sini potong juga nih, tek, tanam gitu. Ya udah, bagus kalau udah ditanam. Ya, tuh seperti ini. Cabang-cabang baru tumbuh lagi tuh. Nanti dari cabangnya tumbuh lagi. Akhirnya banyak banget nanti nih. Banyak banget, akhirnya di atas artinya berat banget nih. Beban si rangka baja ini nih. Udah banyak banget batang yang hijau ini, ditambah nanti buahnya makin lebat makin berat ini ya. Kalau dihitung 1 kilo atau setengah kilo buah, misalnya per pohon ada 10, udah 10 kilo. Nah ditambah harus menahan berat batangnya ini yang hijau di atas ini, anggap 10 kilo juga, 20 kilo itu ya. Itu pun akan makin berat, mungkin bisa 30 kilo atau malah 50 kilo nih bebannya nanti dia ya. Tapi insya Allah nih kuat ini, harusnya kuat nih, sudah aku hitung nih, sudah aku perkirakan gitu ya. Makanya di bawahnya kita pakai angkur juga nih, pakai angkur atau kaki supaya dia bisa berdiri tegak gitu ya. Oke itu aja mungkin, silakan kalau mau dicoba ya. Cuman ingat minta izin dulu ya di channelku ya, jadi bisa sharing juga nih perkembangannya gimana, bisa minta advice juga ke aku nih, walaupun aku bukan petani buah naga, cuman iseng aja nih, iseng berbuah gitu nih ya. Nggak nyangka ini juga seperti ini, jadi seperti ini nih, apalagi setelah berbuah senang. Sebetulnya sih kalau mau ya tinggal beli aja, uang banyak kok, cuman berapa sih harganya, cuman ya ke apa sih namanya, kesenangan aja, hobi, kebanggaan lah, apalagi udah berbuah tuh senang banget tuh ya. Oke itu aja ya, guys ya, cukup dulu sekian, nanti kita update lagi di waktu kemudian hari ya. Assalamualaikum.